Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasih-Ku itu. Jika kamu menuruti perintah-Ku, kamu akan tinggal di dalam kasih-Ku. Seperti aku menuruti perintah Bapa-Ku dan tinggal di dalam kasih-Nya. Semuanya itu aku katakan kepadamu, supaya sukacitaku ada di dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi, seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seseorang yang memberikan nyawanya demi sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku jika kamu melakukan apa yang aku perintahkan kepadamu. Aku tidak lagi menyebut kamu hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang dilakukan oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah aku dengar dari Bapa-Ku. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang terhadap yang lain." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Mari kita hening sejenak, kita merenungkan sabda Tuhan yang baru saja kita dengarkan. Para suster, ibu bapak, dan saudara-saudari yang terkasih, mari kita belajar sejarah sejenak. Tanggal 8 Mei kemarin, Keuskupan Agung kita ulang tahun yang keberapa? Kenapa saling menengok? Ada yang tahu? Ulang tahun yang ke-214. 214 tahun. Bersamaan dengan ulang tahun imamatnya Romo Dipta. Tentu nggak yang ke-200 ya. Kalau udah 200 dia udah jadi roh mungkin kalau imamatnya 200. 214, berarti dari tahun 1807 Keuskupan Agung Jakarta ini ada gitu loh. Bukan keuskupannya langsung ya, tapi gereja di Jakarta itu sudah ada. Awalnya kecil, sama seperti pengalaman kita lah ketika kita masih menjadi stasi dulu ya. Misa di mana-mana, pindah-pindah tempat dan lain sebagainya sampai akhirnya menetap di sini dan menjadi paroki. Lalu minggu depan kita akan ulang tahun yang ke-6 sebagai paroki ya. Tentu Gereja Keuskupan Agung Jakarta juga awalnya tadinya kecil sekali. Lalu kemudian berkembang terus sampai akhirnya tahun 60-an itu ditetapkan menjadi Keuskupan Agung Jakarta. Tapi dimulainya ya tahun 1807. Nah, namanya juga ulang tahun ya. Biasanya pasti ada yang ngasih hadiah. Hadiahnya apa? Yang diberikan ibu bapak kepada Keuskupan Agung Jakarta apa nih kira-kira? Kalau kemarin hadiahnya jelas, untuk Keuskupan Agung Jakarta yang berulang tahun dihadiahkan 4 Romo Keuskupan Agung baru ya.
Romo Projo Jakarta yang baru ya, 4. Dihadiahkan itu untuk Keuskupan Agung Jakarta. Memang uskup kita ini luar biasa ya, karena dia suka membuat simbol-simbol seperti itu loh, hal-hal yang sangat simbolik seperti itu ya. Seperti kalau kita lihat kan simbolnya di tahun refleksi itu ya, semakin mengasihi semakin terlibat, ada tuh logonya, ada simbolnya berupa lagu tahun refleksi yang sekarang kita udah hafal gitu ya. Anak-anak pun juga hafal. Demikian juga ketika ulang tahun keuskupan, lalu kemudian simbolnya apa? Diberikanlah tabisan-tabisan baru. Ya, romo-romo yang baru ditabiskan. Dan pertama kali romo yang ditabiskan pada saat tanggal 8 Mei ulang tahun KAJ itu adalah rekan saya, Romo Dipta yang bertugas di sini. Jadi dia itu adalah hadiah untuk Keuskupan Agung Jakarta sebenarnya. Yang paling pertama, tahun 2018 yang lalu. Makanya tanggal 9 Mei-nya dia langsung di-unboxing waktu itu sama Keuskupan ya. Langsung di-unboxing, langsung dicek dan lain sebagainya. Dan kita, paroki kita setelah kemarin tabisan itu katanya juga mendapatkan satu romo baru ya. Maka kita siap-siap dapat hadiah lagi, dapat satu romo baru yang baru ditabiskan. Nanti kita unboxing rame-rame ya romonya seperti apa ya. Semoga kuat kalau tinggal bersama dengan saya gitu kan ya. Pasti banyak tantangannya kalau sama saya kan ya. Biasanya saya isengin. Lantas apa yang menjadi hadiah dari kita untuk ulang tahun Keuskupan Agung Jakarta? Jelas tadi hadiahnya ada romo baru. Penting gak sih kita ngasih hadiah untuk Keuskupan Agung Jakarta yang berulang tahun? Jangan-jangan sampai dengan saat ini kita merasa gak penting juga ya. Saya menjadi bagian dari Keuskupan Agung Jakarta gak penting-penting amat lah. Nah, jangan-jangan kita merasa ya udahlah, saya tinggal emang di Jakarta, masuk Keuskupan Agung Jakarta, ya udah selesai. Tapi nyata-nyatanya kita perlu merenungkan hal itu juga ya. Hadiah apa yang kita berikan untuk Keuskupan Agung Jakarta? Dan hadiah apa? Kalau masih bingung memikirkannya, tentu kita bisa belajar dari bacaan-bacaan yang disampaikan hari ini. Bacaan-bacaan yang disampaikan hari ini itu mengajak kita untuk menjadi sahabat-sahabat bagi Yesus Kristus ya. Kata-kata Yesus sendiri di sini dia mengatakan, kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Maka seperti apakah menjadi sahabat Yesus itu? Seperti apakah kita bisa menjadi sahabat Yesus? Kita bisa belajar dari bacaan pertama. Sahabat Yesus yang sangat jelas sekali ada di dalam kitab suci, yakni Rasul Petrus itu sendiri. Ada nilai apa yang dimiliki oleh Rasul Petrus yang sekiranya bisa kita jadikan teladan? Salah satunya dari bacaan pertama itu adalah nilai kerendahan hati. Lihat di dalam bacaan pertama tadi dikisahkan Petrus datang ke Kaisarea, ke suatu kota, lalu berjumpa dengan Cornelius, lalu kemudian langsung disembah oleh Cornelius itu. Dianggap sangat tinggi lalu disembah gitu loh. Sama seperti saya ketika saya frater lalu saya tinggal di suatu paroki di daerah Wonosari sana itu ya. Lalu tiba-tiba ada seorang nenek datang ke pastoran, lalu mau ketemu sama romonya tapi nggak ada, akhirnya ketemu sama saya. Ketika dia datang ke saya tangannya langsung dicium-cium, dia langsung nyembah saya gitu. Waduh, saya karena saya bukan Petrus ya, saya jadi sombong gitu kan ya. Langsung saya angkat kaki gitu kan. Enggak lah. Tapi kalau Petrus, apa yang dia lakukan oleh Petrus, dia langsung mengatakan, bangunlah, aku hanya manusia saja, hingga nggak patut disembah. Inilah kerendahan hati dari si Petrus ini. Padahal dia berjuang bersama-sama dengan Yesus loh. Lalu kemudian berjuang membangun jemaat perdana dan gereja yang sekarang ini kita bisa masuki, kita jadi bagian di dalamnya. Tapi dia hanya mengatakan, bangunlah, aku hanya manusia saja. Lantas dia juga mengatakan hal yang lain, bahwa ada kesadaran yang luar biasa. Sesungguhnya aku telah mengerti bahwa Allah tidak membeda-bedakan orang. Sebuah pernyataan yang sungguh rendah hati. Padahal kan dia bisa saja menyombongkan, saya ini orang Yahudi, kalian orang yang lain, kalian tidak diselamatkan. Bisa mengatakan itu. Tapi dia mengatakan tidak membeda-bedakan orang. Dan akhirnya yang di bagian terakhir, dia sebelum memberikan baptis kepada Cornelius, dia bertanya terlebih dahulu kepada teman-temannya sesama orang Yahudi. Padahal dia bisa aja langsung karena dia otoritasnya paling tinggi ya.
Bolehkah mencegah orang-orang ini dibaptis dengan air sedangkan mereka telah menerima Roh Kudus sama seperti kita? Dia bertanya seperti itu terlebih dahulu kepada teman-temannya sesama orang Yahudi. Inilah bentuk kerendahan hati dari Santo Petrus yang sangat bisa kita jadikan teladan untuk memulai usaha kita menjadi sahabat-sahabat Yesus Kristus. Bagaimana selama ini kita menjadi pribadi yang rendah hati? Jangan selama ini yang kita pikirkan hanya keinginan-keinginan kita saja, lalu kita membeda-bedakan orang, lalu kita juga tidak terbuka sama orang yang ada di sekitar kita, dan akhirnya ya tinggi hati terus menerus ya. Bukan kerendahan hati yang kita tunjukkan. Lantas yang kedua, yang jelas sekali untuk menjadi sahabat-sahabat Yesus, pesan dari bacaan Injil maupun bacaan kedua adalah kata-kata kasih atau saling mengasihi. Pasti semuanya sudah bisa menangkaplah mengenai saling mengasihi ini ya. Kata-kata Yesus sendiri ya. Kamu akan tinggal dalam kasihku seperti aku menuruti perintah Bapakku. Kasihilah seorang akan yang lain. Perintahnya jelas, kasih itu ya. Tapi yang sering kali kita lupa adalah kalau dalam bacaan Injil ini, kasih tersebut itu didekatkan dengan istilah sukacita. Istilahnya dekat dengan sukacita ya. Kata-kata di sini ya. Semuanya itu kukatakan kepadamu supaya sukacitaku ada di dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh. Jadi ketika kita mengasihi orang lain, kita berkorban untuk orang lain, bukan kemudian kita merasa, kok saya sudah disolimi ya, kok saya udah dikerjain terus-menerus ya, kok saya cuma dapat capeknya doang. Tapi ingat bahwa dengan mengasihi itu, dengan melayani orang lain, kita pun juga diajak untuk bersuka cita, karena bisa melakukan perintah Yesus itu, menuruti perintah Yesus dalam hidup kita. Dan dengan demikian kita bertumbuh di dalam sukacita itu ya. Kemarin pada saat kaderisasi itu ya, kursus kaderisasi, saya meminta para peserta yang ada 100-an itu untuk menuliskan mengapa Anda menjadi semangat ketika melayani. Apa yang membuat Anda semangat ketika melayani? Dan banyak yang mengatakan bahwa dia bersukacita atau mengalami penghiburan. Setelah melayani dia bahagia, setelah melayani dia merasa puas, dan lain sebagainya. Dia mengatakan hal itu. Sehingga mengasihi itu sebenarnya juga membawa kepuasan bagi kita, membawa kita sampai kepada sukacita. Catatannya adalah jangan berharap kemudian kita dibalas kasihnya. Udah mengasihi, stop di situ. Anda senang, ya sudah. Gak usah, nanti diingat-ingat ya. Nanti tolong saya dibalas ya. Nah kalau ada harapan-harapan kayak gitu, ada pamrih-pamrihnya gitu, biasanya gak sukacita jadinya. Ya sudah, saya mengasihi sebagai prodiakon, saya bertugas pada kesempatan hari ini, lalu kemudian membagikan komuni, udah selesai. Gak usah kita meminta supaya umat ini mengingat saya tadi membagikan komuni untuk Anda. Gak usah. Ya, kita puas melayani, lalu kemudian sudah selesai, di situ saja. Gak usah ada balasannya sama sekali. Dan disitulah sukacitanya bisa menjadi penuh, karena kita berhenti pada tindakan mengasihi itu saja. Nah inilah cara yang kedua untuk kita menjadi sahabat-sahabat Yesus, yakni saling mengasihi. Setelah tadi yang pertama kita berusaha untuk menjadi pribadi yang rendah hati. Dan akhirnya semuanya itu akan mencapai kepada suatu buah. Berbuah yang sangat baik. Petrus jelas memiliki buahnya itu ya. Buahnya ada di dalam imannya dia, tetapi juga kepribadiannya dia berkembang. Keuskupan Agung Jakarta yang berusia 214 tahun ini, buahnya juga sangat luar biasa. Bagaimana kita bisa semakin menjadi gerakan-gerakan untuk memberikan nilai-nilai kebenaran bagi masyarakat. Bagaimana juga selain menjadi gerakan untuk nilai-nilai masyarakat, tapi tetap juga memelihara iman umatnya. Ya, umatnya sekarang mungkin 600.000 ya, bisa mencapai atau kurang dari 600.000. Parokinya udah 68, kategorialnya pasti ada ratusan. Dan disitulah buah yang bisa kita rasakan ketika menjadi sahabat-sahabat Yesus. Mungkin transformasi dalam hidup kita, mungkin juga kebaikan-kebaikan yang kita rasakan di dalam masyarakat kita. Maka ibu bapak, saudara-saudari yang terkasih, mari kita bersama-sama memberikan hadiah juga kepada Keuskupan Agung kita dengan mau menjadi sahabat-sahabat Yesus yang rendah hati,
dan saling mengasihi sehingga kita berbuah banyak dalam hidup kita. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin.